Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kalian sampai hari ini selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya. Bertemu lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran berikut ini. Ya, Ibu akan memperkenalkan diri lagi. Takutnya ada yang belum tahu yang mana guru kimianya. Ya, nama Ibu adalah Ibu Dian Soliha Alamanda, sebagai guru kimia di SMA PGRI 109 Kota Tangerang. Ya, saat ini kita masih tetap dalam pembelajaran secara daring. Ya, untuk itu Ibu berharap kepada seluruh kelas 11 MIPA 1 sampai 4 tetap fokus, tetap semangat dan disiplin dalam mengerjakan tugas-tugasnya, ya. Nah, pada saat ini kita masih dalam kondisi new normal, ya. Bukan berarti kita santai-santai tanpa memikirkan keamanan, kenyamanan diri kita sendiri. Tentunya kalau kemana-mana kalian harus tetap menggunakan masker. Dan juga jangan lupa dibawa hand sanitizer, tisu, dan juga kalau bisa ditambah dengan sabun cair. Nah, itu adalah paket lengkap kemanapun kalian pergi, tetap membawa perlengkapan alat pelindung diri sederhana. Ya, baik, Ibu lanjutkan. Ya, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi pertama, yaitu mengenai senyawa hidrokarbon. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan sumber materi atau sumber pembelajarannya dari buku apa, ya. Kebetulan kalian sudah mendapatkan buku paket kimia kan semuanya. Nah, apapun buku paketnya itu tetap sama isinya. Nah, Ibu hanya contohkan ini adalah buku paket modul yang biasa SMA PGRI selalu menggunakan modul LKS seperti ini. Penerbitnya adalah Intan Pariwara. Ya. Baik, Ibu menyampaikan materinya berupa PowerPoint. Ya. Adapun apa saja materi selanjutnya yang akan Ibu sampaikan 1 tahun ke depan. Nah, ini ya. Bab pertama adalah senyawa hidrokarbon. Bab kedua, minyak bumi. Bab ketiga, termokimia. Bab keempat, laju reaksi. Dan terakhir, reaksi kesetimbangan. Dan semoga semua materi ini bisa kita sampaikan atau kita bahas sampai akhir tahun semester genap. Baik ya. Tujuan pembelajaran hari ini, ya, dengan judul senyawa hidrokarbon adalah yang pertama, menganalisis struktur dan sifat senyawa karbon berdasarkan pemahaman kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Yang kedua, menemukan berbagai struktur molekul hidrogen dari rumus molekul yang sama dan memvisualisasikannya. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan, ya, kita kerjakan pada bab ini. Baik, selanjutnya ya kita lihat slide berikutnya. Ya. Nah, pada senyawa hidrokarbon, ya, ada submateri yang akan kita bahas satu persatu nih, ya. Yang pertama, definisi senyawa hidrokarbon. Yang kedua, alkana, alkena, dan alkuna. Yang ketiga, reaksi pada senyawa hidrokarbon. Dan yang terakhir, kegunaan senyawa hidrokarbon dan karbon. Baik, kita beranjak pada materi definisi senyawa hidrokarbon. Apa saja sih yang akan kita
bahas untuk pertemuan kali ini adalah 6 poin ini. Yang pertama, sejarah perkembangan senyawa organik. Yang kedua, identifikasi karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa organik. Yang ketiga, sumber senyawa organik atau senyawa karbon. Yang keempat, kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon. Yang kelima, posisi atom karbon. Dan yang terakhir, penggolongan senyawa hidrokarbon. Oke ya, singkat saja kita lanjutkan ya mengenai sejarah perkembangan senyawa organik. Ya. Senyawa karbon ini dikembangkan oleh seorang peneliti bernama Friedrich Wöhler ya pada tahun 1827 ya. Beliau mampu membuat senyawa organik dari senyawa anorganik sesuai reaksi berikut. Dia mencoba perak sianat dan amonium klorida menjadi amonium sianat dan perak klorida. Dan melalui proses pemanasan maka diperolehlah urea. Nah, urea inilah yang disebut yang termasuk senyawa organik. Urea diperoleh dari pemanasan amonium sianat. Ya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Nah, apakah perbedaan senyawa organik dan anorganik? Ya, senyawa organik itu contohnya ada pada DNA manusia, hewan, ya. Kemudian gula pasir yang kita konsumsi sehari-hari, ya. Gula pasir ini awalnya dari gula tebu, kemudian diproses secara kimiawi, akhirnya mendapatkan gula pasir yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian metana, nah ini struktur ya senyawa karbon ya, dan yang terakhir adalah etanol ya. Etanol ini biasanya digunakan untuk bahan bakar. Ya, kemudian dikembangkan menjadi berbagai macam bahan bakar. Nah, itu akan dibahas selanjutnya pada materi minyak bumi. Nah, kemudian contoh senyawa inorganik. Salah satunya ini adalah garam meja, kemudian karbon dioksida yang diperoleh dari hasil pernapasan kita. Kalau kita mengeluarkan napas, nah inilah karbon dioksida yang disebut dengan termasuk dalam senyawa inorganik. Kemudian ada diamond atau berlian, dan yang terakhir adalah perak ya. Contohnya perkakas dapur ini ya, sendok dan garpu dari silver atau perak. Nah, apakah perbedaannya senyawa organik dan anorganik ya? Nah, berikutnya kalau kita lihat dari kestabilan terhadap pemanasan, bahwa senyawa organik ini mudah terurai dan berubah strukturnya. Ya. Pada senyawa anorganik dia cenderung stabil pada pemanasan. Nah, dilihat dari kelarutannya, senyawa organik ini umumnya sukar larut dalam pelarut polar, tapi mudah larut dalam pelarut non-polar. Nah, kalian pelajari di kelas 10 apakah itu pelarut polar dan non-polar. Ya. Nah, perbedaan kelarutan dilihat dari senyawa anorganik, bahwa anorganik ini mudah larut dalam pelarut polar. Kemudian titik lebur dan titik didih. Nah, kita lihat pada senyawa organik titik leburnya atau titik didihnya lebih relatif rendah ya. Kemudian pada senyawa anorganik ada yang sangat tinggi, tapi ada juga yang sangat rendah. Kemudian dilihat dari strukturnya, ya. Strukturnya pada senyawa organik mempunyai rantai atom karbon, tetapi pada anorganik dia tidak memiliki rantai atom karbon. Dan yang terakhir, jika perbedaannya dilihat dari jenis ikatan, ya. Pada senyawa organik dia membentuk ikatan kovalen, ya. Sedangkan senyawa anorganik dia akan membentuk ikatan ion atau ikatan kovalen. Ya, apa itu kovalen, apa itu ion? Nah, ini sudah pernah dibahas di kelas 10. Ya, kalian buka kembali
buku kimia kelas 10-nya karena masih terus berkaitan. Baik, kita lanjutkan ke bagaimana mengidentifikasi unsur karbon, hidrogen dan oksigen dalam senyawa organik. Ya, di sini ada sebuah percobaan sangat sederhana sekali ya. Nah, percobaannya ada di laboratorium. Apa saja alat yang digunakan di sini? Ya, alat yang digunakan di sini adalah satu, ya, statif atau klem. Ya, nah ini statif atau klem. Oke, ya. Kemudian ada tabung reaksi. Ya, ini tabung reaksi, ini statif klem. Kemudian ada spiritus, pembakar spiritus. Kemudian ada selang penghubung dari tabung reaksi ke air kapur, ya. Nah, kemudian apalagi, ya? Yang digunakan apa saja? Nah, ini bahan yang digunakan adalah kertas kobalt, ya. Ada kertas kobalt itu dijumpai ya banyak di toko kimia. Nah, ini yang dihasilkan dari pembakaran kertas kobalt ini, ya, kemudian di atasnya akan ada titik-titik air, ya. Di atas tabung reaksi yang disumbat ini karena akibat pembakaran akan ada titik-titik air. Ya. Titik-titik air ini menunjukkan adanya gas hidrogen atau H2O yang mengubah warna kertas kobalt. Jadi ini adalah kobalt, ya. Nah, sampel ini adalah kobalt. Jadi merubah warna. Maka gas ini akan mengalir ke wadah air kapur. Maka apa yang terjadi? Air kapur menjadi keruh. Ini menunjukkan adanya gas CO2, ya, atau gas karbon dioksida. Nah, itu salah satu bagaimana mengidentifikasi unsur karbon, hidrogen dan oksigen dalam senyawa organik. Berikutnya, ya, sumber senyawa organik atau senyawa karbon. Nah, ini terdapat pada tumbuhan dan hewan, ya, pada batu bara dan gas alam juga minyak bumi. Jadi senyawa karbon itu apa? Ya, bahwa senyawa karbon itu merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon dan hidrogen, ya. Pada tumbuhan hewan ada. Nah, ini gas alam minyak bumi juga termasuk senyawa karbon alami. Batu bara juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian, yang keempat kita pelajari kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon. Ya. Nah, ini dapat kita lihat, ya, bahwa senyawa atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen tunggal dengan atom lain. Yang mana sih yang disebut ikatan kovalen tunggal? Nah, ini ikatannya hanya satu, ya, satu. Ya. Apa itu ikatan kovalen? Nah, kalian bisa buka kembali, ya, buku kelas 10. Dalam keseharian sering kita jumpai senyawa hidrokarbon. Contohnya apa? Makanan, ya. Sate dibakar menjadi hitam, ya. Agak kehitaman itu menunjukkan bahwa sate itu udah matang. Kemudian roti dibakar, warnanya sedikit gosong, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa adanya senyawa karbon pada roti. Dan masih banyak lagi, ya. Nah, kemudian di sini kekhasan atom karbonnya ada pada dia dapat berikatan dengan sesama atom karbon membentuk rantai yang bervariasi. Nah, ini contohnya. Jadi sesama atom karbon dia dapat berikatan. Nah, ini adalah contohnya. Nah, itu kenapa dikatakan atom karbon itu bersifat khas dalam membentuk senyawa hidrokarbon. Berikutnya, posisi atom karbon.
Posisi atom karbon ini sangat bervariasi sekali, ya. Yang pertama, ya, posisi pertama atom C atau atom karbon ini dikatakan membentuk senyawa primer, ya. Terdapat pada atom C pada nomor, nah ini ada nomor-nomornya ya, 1, 2, 3 sampai 10 secara acak. Ini acak ini bukan menunjukkan memang sengaja diacak, tapi karena dia menunjukkan posisi atom karbon tersebut. Nah, pada atom C primer ini terdapat pada angka 1, ya, angka 7, 8, ya, 9, 10 dan 11, ya. Nah, kenapa dia dikatakan atom C primer, ya? Karena dia hanya mengikat 3 atom hidrogen. Nah, ini CH3. Nah, hidrogen, maka dia mengikat atom 3 atom hidrogen, ya. Pada atom C sekunder, ya, terdapat pada atom C bernomor 3 dan 5, ya. Artinya dia hanya mengikat 2 atom hidrogen. Yang ketiga, atom C tersier, ya, terdapat pada atom C dengan nomor 4 dan 6. Ya, kenapa disebut tersier? Karena atom C mengikat 1 atom H. Ya, CH-nya hanya 1. Kemudian yang terakhir, atom C kuartenan, ya, terdapat pada atom C nomor 2. Ya, dia di nomor 2 ini dia tidak mengikat atom hidrogen, ya, tapi dia mengikat keempat tangannya ini mengikat senyawa karbon, ya. Nah, terakhir, ya, penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan ikatannya, ya. Senyawa hidrokarbon itu terbagi 2. Yang pertama hidrokarbon jenuh, yang kedua hidrokarbon tak jenuh. Berbeda ya, kalau hidrokarbon jenuh itu dia ikatannya hanya 1, sedangkan yang tak jenuh ini berikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, yang kedua berdasarkan bentuk rantai karbon. Yang pertama hidrokarbon alifatik dan yang kedua hidrokarbon siklik, ya. Nah, pada hidrokarbon alifatik, ya, dia hanya mengikat rantai karbon lurus, ya, disebut alifatik, bentuknya lurus, ya. Kemudian kalau siklik dia berbentuk lingkaran atau segitiga, ya. Itulah perbedaan penggolongan dari senyawa hidrokarbon. Nah, demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Tentunya di akhir materi seperti biasa Ibu akan memberikan post test, ya. Post testnya, ya, hanya berupa evaluasi dan dari pemahaman kalian, yaitu berupa uji kompetensi awal. Nah, ini ada 5 pertanyaan, ya. Ya, 5 pertanyaan ini, ya, silakan dijawab, ya, seperti biasa sesuai perintah pada classroom, ya. Difoto jawabannya kemudian diupload, ya, ke classroom. Jika kalian belum paham, ya, dalam materi yang Ibu sampaikan, kalian boleh chat atau isi kolom komentar pada classroom, atau kalian bisa langsung chat Ibu di WhatsApp, ya. Perlu diingat dalam pengerjaan soal ini hanya 3 hari saja, ya. Siapa yang paling cepat itu sudah pasti nilainya baik, ya. Tentunya pengerjaannya harus lengkap dan benar, ya. Terima kasih materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat tentunya, dan kita akan bertemu di video pembelajaran berikutnya, ya. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.